warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM A1H12405 dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai dasar-dasar manajemen di PAUD yang melingkupi kayak konsepnya, karakteristiknya, serta implementasi manajemen tersebut di PAUD. Selamat menyaksikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 28 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 1 Ayat 14 ditegaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Di Indonesia, manajemen PAUD dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama yaitu formal seperti TK ataupun RA. Yang kedua non-formal seperti kelompok bermain atau penitipan anak. Yang ketiga adalah informal, pendidikan di lingkup keluarga atau lingkungan keluarga. Manajemen pembelajaran kita itu bertujuan mengasah 9 kecerdasan. Yang pertama spiritual seperti mengenal Tuhan, yang kedua kinestetik gerak tubuh, yang ketiga yaitu matematis, logika dan angka, yang keempat seperti emosional, mengelola rasa, yang kelima adalah verbal, bahasa, yang keenam adalah natural atau cinta alam, yang ketujuh adalah interpersonal, hubungan sosial, yang kedelapan visual spasial tentang gambar dan ruang, dan yang terakhir adalah musikal mengenai nada ataupun irama. Tujuan diselenggarakannya PAUD menurut UNESCO, Early Child Care and Education, PAUD bertujuan untuk membangun fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah. PAUD bertujuan menanamkan investasi sumber daya manusia (SDM) yang menguntungkan baik bagi keluarga, bangsa, negara, maupun agama. PAUD juga bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan, serta PAUD bertujuan turut serta aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Fungsi dari penyelenggaraan PAUD yaitu sebagai upaya pemberian stimulus perkembangan potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik atau motorik dan fungsi anak, memberikan stimulus perkembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran agama sebagai upaya mendorong kemampuan kognitif anak, memberikan stimulus perkembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosi yang benar sejalan dengan tuntutan agama. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologis. Fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologi atau cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi normal tubuh serta mengikuti proses alami tubuh, di mana terbagi atas 2 tahap penting. Yang pertama masa bayi dan toddler usia 0-3 tahun di mana pertumbuhan terjadi sangat pesat, dan masa anak awal usia 3-6 tahun di mana kondisi fisik anak itu mulai matang. Pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak itu dipetakan ke dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu agama dan moral. Ada 2 teori besar yang membahas tentang perkembangan agama pada anak. Yang pertama yaitu rasa ketergantungan atau sense of dependence. Teori ini dikemukakan oleh William Isaac Thomas melalui teori 4 wishes. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu yang pertama, keinginan untuk perlindungan atau security, yang kedua, keinginan akan pengalaman baru atau new experience, yang ketiga adalah keinginan untuk mendapat tanggapan atau respons, dan keinginan untuk dikenal atau recognition. Yang kedua yaitu insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, salah satunya adalah insting keagamaan. Belum terlihat tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting tersebut itu belum sempurna.
Perkembangan agama pada anak itu terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng usia 3-6 tahun. Anak memahami Tuhan ini seperti tokoh di dalam dongeng. Tuhan dibayangkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan ajaib, tinggal di awan, dan berwajah rupawan. Pemahaman mereka ini masih sangat dipengaruhi oleh imajinasi dan fantasi. Yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan, usianya itu 7-12 tahun. Mulai akhir masa PAUD hingga SD, anak mulai memahami Tuhan melalui realitas. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan khayalan, tetapi mulai melihat Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan pemberi hukuman yang nyata. Yang ketiga yaitu the individual stage atau tingkat individu, remaja ke atas. Pemahaman agama menjadi lebih personal dan mendalam. Anak mulai memiliki kepekaan batin dan memiliki keyakinan berdasarkan kesadaran diri sendiri, bukan sekedar mengikuti orang tuanya. Ada 3 tingkat dalam perkembangan moral. Yang pertama yaitu tingkat prakonvensional atau pre-conventional stage. Anak patuh karena takut dihukum atau karena mengharapkan hadiah. Mereka belum memahami nilai moral secara intrinsik atau sesuatu yang dianggap baik jika mereka mendapat pujian ataupun permen. Yang kedua yaitu tingkat moralitas konvensional atau conventional morality. Anak mulai peduli pada aturan sosial dan pandangan orang lain. Mereka berbuat baik agar dianggap sebagai anak baik atau good boy or good girl dan menjaga ketertiban sosial sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu tingkat moralitas pasca konvensional. Seseorang itu bertindak berdasarkan prinsip etika universal dan hati nurani. Mereka memahami bahwa hukum ada untuk keadilan, dan jika hukum itu tidak adil, mereka bertindak berdasarkan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Aspek yang kedua yaitu menurut Jean Piaget, anak usia dini ini sedang berada dalam 2 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Anak belajar dengan alat indranya, yaitu dengan meraba, membau, melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, usia 2-6 tahun. Peningkatan drastis dalam penggunaan simbol seperti kata-kata dan imajinasi untuk menggambarkan benda, situasi, ataupun kejadian. Aspek yang ketiga adalah bahasa, seperti kemampuan reseptif atau dimengerti dan diterima, kemampuan menyimak anak dan membaca sesuatu informasi. Yang kedua adalah kemampuan ekspresif atau dinyatakan, seperti kemampuan berbicara ataupun menulis. Kemudian, aspek yang keempat yaitu sosial emosi. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntutan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Program pengasuhan terdiri atas 3 model pola asuh guru PAUD terhadap anak. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, seperti guru itu cenderung kaku, menuntut kepatuhan mutlak kepada anak, dan banyak memberikan instruksi satu arah. Sehingga anak itu mungkin menjadi sangat disiplin, namun cenderung pasif, kurang inisiatif, atau merasa tertekan karena minimnya ruang untuk berekspresi. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Guru bersifat hangat namun tetap tegas. Ada batasan yang jelas, tetapi guru juga mendengarkan pendapat anak dan memberikan penjelasan atas aturan yang dibuat. Sehingga pola asuh ini itu sangat ideal bagi anak. Anak menjadi lebih percaya diri, mandiri, mampu bekerja sama, dan memiliki kontrol diri yang baik. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif, seperti guru sangat membebaskan anak tanpa kendali atau aturan yang jelas. Sering kali ini karena ingin menghindari konflik, sehingga anak itu cenderung kurang disiplin, sulit mengikuti aturan sosial, dan mungkin menjadi remaja yang impulsif.
Ada 3 kegiatan dalam program pengasuhan. Yang pertama yaitu kegiatan pengasuhan responsif. Guru memberikan tanggapan segera dan tepat terhadap sinyal atau kebutuhan yang ditunjukkan anak. Misalnya saat anak itu menangis ataupun bertanya, sehingga dapat membangun ikatan kepercayaan atau trust dan rasa aman itu kepada anak. Yang kedua yaitu kegiatan pengasuhan atas permintaan. Pengasuhan ini dilakukan berdasarkan keinginan atau inisiatif anak saat itu juga, sehingga dapat menghargai otonomi anak dan memberikan kebebasan bagi anak untuk mengeksplorasi minatnya sesuai dengan ritme mereka sendiri. Yang ketiga yaitu kegiatan pengasuhan prediktif. Guru-guru itu menyediakan lingkungan dan rutinitas yang teratur sehingga anak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti jadwal cuci tangan sebelum makan. Ini itu memberikan rasa stabil dan konsisten sehingga anak itu merasa tenang karena tahu apa yang diharapkan dari mereka. Program pembiasaan. Yang pertama yaitu pembiasaan rutin. Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal atau terus-menerus dan konsisten setiap harinya. Contohnya itu seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, mencuci tangan sebelum makan, upacara bendera sederhana, atau melakukan senam pagi. Tujuannya yaitu untuk membentuk kedisiplinan dan memberikan rasa aman pada anak karena mereka tahu urutan kegiatan mereka itu sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu pembiasaan spontan. Kegiatan yang dilakukan secara langsung atau saat itu juga ketika guru melihat perilaku tertentu pada anak atau kejadian yang tidak terjadwalkan. Contohnya yaitu guru segera mengingatkan anak untuk meminta maaf saat tidak sengaja mendorong temannya atau membiasakan mengucapkan terima kasih saat anak menerima bantuan secara tiba-tiba. Tujuannya yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika secara kontekstual melalui kejadian nyata di lapangan. Yang ketiga yaitu pembiasaan keteladanan. Proses pendidikan melalui contoh nyata yang ditunjukkan oleh guru, staf sekolah maupun orang tuanya. Contohnya ini adalah guru datang tepat waktu, berpakaian rapi, berbicara dengan tutur kata yang santun, serta membuang sampah pada tempatnya di depan anak-anak. Sehingga bertujuan mengingatkan anak adalah peniru yang ulung. Keteladanan menjadi cara tercepat bagi anak untuk menyerap nilai-nilai karakter tanpa perlu banyak instruksi lisan. Program pembelajaran. Program pembelajaran bagi anak usia dini ini disebut dengan istilah pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam sebuah bidang pengembangan yang meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan agama, fisik motorik, serta seni. Tema menjadi fokus perencanaan atau titik awal perencanaan dalam proses pembelajaran. Fungsinya untuk menyatukan isi kurikulum dalam suatu perencanaan yang utuh atau holistik, memperkaya perbendaharaan bahasa anak, membuat pembelajaran lebih bermakna, serta membantu anak-anak itu mengenal konsep-konsep secara mudah dan juga jelas. Ada beberapa sentra yang dapat dikembangkan oleh lembaga PAUD berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing lembaga PAUD. Yang pertama yaitu adalah sentra bahan alam, mengembangkan motorik halus dan sensorik anak melalui benda-benda atau eksplorasi benda-benda alam sekitarnya. Yang kedua yaitu sentra main peran, mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan bahasanya anak melalui imajinasi. Yang ketiga yaitu sentra balok, mengembangkan kemampuan visual spasial, logika matematika, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu sentra seni, menyalurkan kreativitas dan ekspresi diri anak. Dan yang terakhir adalah sentra persiapan, mempersiapkan anak untuk kemampuan dasar seperti baca, menulis, dan menghitung dengan cara yang menyenangkan. Hakikat manajemen PAUD.
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management dan kata kerja to manage yang diartikan secara umum sebagai mengurusi. Kata to manage oleh Henry Fayol diartikan dengan meramal dan merencanakan. To manage is forecast and plan. Van Vliet dan Peterson mengartikan manajemen adalah seperangkat kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan atau lebih. Dalam unsur manajemen PAUD itu terdapat yang paling penting adalah menerapkan yang namanya tujuan PAUD, yang dimana tujuan PAUD itu harus ada juga kerjasamanya. Kemudian unsur lainnya yaitu seperti aktivitas layanan PAUD berdasarkan kurikulum PAUD, serta harus juga ada sumber daya PAUD dan sarana serta prasarana PAUD. Tujuan dari manajemen PAUD yang pertama yaitu agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD itu dapat terencana dengan baik. Yang kedua, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terorganisasi dengan baik. Yang ketiga yaitu agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, agar setiap aktivitas layanan di PAUD itu di lembaga PAUD dapat dimonitor atau diawasi dengan baik. Yang kelima yaitu agar setiap aktivitas layanan di PAUD di lembaga PAUD dapat dievaluasi dengan baik. Yang keenam itu agar setiap sumber daya PAUD yang ada di lembaga PAUD dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang tercapainya tujuan PAUD. Yang ketujuh yaitu agar dapat terciptanya iklim atau suasana kerjasama di antara personil-personil yang terlibat dalam aktivitas layanan PAUD dengan baik sehingga dapat tercipta teamwork di lembaga PAUD dengan baik. Yang kedelapan adalah agar tujuan PAUD di lembaga PAUD itu dapat tercapai secara optimal, efektif, dan efisien. Manfaat dari manajemen PAUD bagi lembaga PAUD yang pertama yaitu lembaga PAUD memiliki tujuan PAUD yang jelas dan realistis. Yang kedua yaitu lembaga PAUD memiliki berbagai program layanan PAUD yang dibuat melalui proses perencanaan. Yang ketiga yaitu lembaga PAUD memiliki struktur kerja sumber daya PAUD yang jelas. Yang keempat yaitu lembaga PAUD memiliki job description pada setiap sumber daya PAUD yang ada di dalamnya. Yang kelima yaitu adalah lembaga PAUD memiliki iklim kerja yang kondusif. Yang keenam, lembaga PAUD mendapatkan teamwork untuk mewujudkan tujuan PAUD dan melaksanakan berbagai program-program layanan di PAUD. Yang ketujuh yaitu lembaga PAUD memiliki alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan PAUD. Yang kedelapan yaitu lembaga PAUD mendapatkan berbagai bahan masukan dari kegiatan pengawasan dan penilaian untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Fungsi manajemen. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik adalah agar mereka dapat mengembangkan berbagai potensi individualitas tanpa hambatan. Pengembangan fungsi sosial peserta didik, yaitu peserta didik dapat mengandalkan sosialisasi dengan sebayanya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial lembaga PAUD, serta lingkungan sosial masyarakat. Penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik agar peserta didik itu tersalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. Pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu agar peserta didik sejahtera hidupnya. Fungsi manajemen. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ada kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD itu meliputi perencanaan kurikulum PAUD seperti menyusun tujuan, kalender pendidikan, dan rencana pembelajaran harian. Kemudian pengorganisasian kurikulum PAUD, mengatur tugas guru, jadwal, serta sarana pendukung pembelajaran. Kemudian pelaksanaan kurikulum PAUD, interaksi nyata proses belajar mengajar melalui bermain di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum PAUD, menilai perkembangan anak dan efektivitas program untuk perbaikan ke depannya.
Manajemen sumber daya manusia atau SDM PAUD. Manajemen SDM PAUD itu dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai SDM PAUD itu sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD ini adalah segenap proses pengadaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat sasaran begitu. Kemudian, kegiatan dalam manajemen sarana dan prasarana PAUD yaitu pertama, perencanaan sarana dan prasarana, yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana, yang ketiga, pengaturan sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah penggunaan sarana dan prasarana PAUD. Manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan PAUD dalam arti sempit itu adalah tata pembukaan di bidang PAUD pada lembaga PAUD. Sementara dalam arti luas, manajemen keuangan PAUD itu adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan di lembaga PAUD. Manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat ini adalah proses mengelola komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. Manajemen hubungan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan lembaga PAUD dalam memajukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan proses belajar peserta didik, memajukan kualitas kehidupan masyarakat, dan mengembangkan pengertian serta minat masyarakat terhadap program kegiatan layanan PAUD di lembaga PAUD. Proses yang dilakukan oleh perencanaan lembaga PAUD yang pertama yaitu analisis lingkungan, yang kedua perumusan visi dan misi, yang ketiga itu penetapan nilai-nilai, yang keempat penetapan tujuan, yang kelima penentuan strategi atau metode, dan yang terakhir adalah perumusan program kejadian. Lingkungan eksternal itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal mikro. Komponen-komponen lingkungan eksternal mikro yaitu antara lain para pesaing yang harus dihadapi oleh lembaga PAUD, kemudian ada penyelenggara yang harus dilayani, kemudian ada perwakilan-perwakilan dari pemerintah, dan lain-lain. Lingkungan eksternal makro yang kedua yaitu faktor luar yang mempengaruhi lembaga ini meliputi regulasi pemerintah seperti kurikulum atau izin. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi seperti biaya atau anggaran, lalu tren sosial, serta perkembangan teknologi atau alat belajar digital. Dalam pengorganisasian lembaga PAUD itu terdapat proses pengorganisasian lagi lembaga PAUD, yaitu yang pertama mendesain struktur lembaga PAUD, kemudian mendesain pekerjaan, lalu membentuk tim kerja sehingga menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. Komunitas pada lembaga PAUD itu dapat terlaksana jika memenuhi unsur-unsur ini. Yang pertama yaitu komunikator atau orang yang memberikan informasi. Yang kedua yaitu channel atau saluran dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah message atau bahan informasi yang disampaikan. Yang keempat yaitu communicate atau si penerima informasi yang disampaikan. Yang kelimanya itu adalah respon atau kegiatan yang timbul sebagai reaksi terhadap informasi yang diterima. Tiga, kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala PAUD, yaitu yang pertama, kemampuan untuk berpikir, kemudian ada kemampuan untuk memberikan pesan dan menerima pendapat, yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyelami tiap pribadi dan perasaan. Kemudian ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh kepala PAUD untuk menumbuh kembangkan motivasi anggotanya. Yang pertama yaitu melakukan pengaturan lingkungan fisik, kemudian mengatur suasana kerjanya, lalu membudayakan disiplin kerja,
serta memberikan pelayanan kepada anggotanya secara berkesinambungan. Pengawasan oleh Kepala PAUD. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah Kepala PAUD itu menyusun rencana lembaga PAUD, mengorganisasikan lembaga PAUD, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga PAUD. Tujuan dari dilakukannya pengawasan itu antara lain yaitu yang pertama, untuk menentukan tingkat keberhasilan guru PAUD dan staf PAUD dalam melaksanakan program-program kegiatan di PAUD. Kemudian, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan PAUD, untuk kayak mendapatkan alternatif solusi dari setiap hambatan atau masalah dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Lalu, untuk mendapatkan bahan masukan dalam membuat rencana lembaga PAUD di tahun pelajaran mendatang, pengawasan oleh Kepala PAUD. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah. Kemudian, ada 3 tipe pengawasan. Yang pertama yaitu preliminary atau pengawasan difokuskan pada masalah yang muncul dan dapat menimbulkan defisi atau penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang kedua yaitu concurrent control. Pengawasan ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui apakah suatu program kegiatan PAUD itu sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu feedback control. Pengawasan ini dilakukan dengan mengamati, mengukur, ataupun menilai hasil kerja setiap individu yang ada di lembaga PAUD, khususnya guru PAUD. Sekian video pembahasan saya mengenai dasar-dasar manajemen PAUD. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.